Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di CCTV kami pada siang hari ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto. Pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian dari tol dalam kota yakni Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi, dari kedua arahnya juga terpantau relatif lancar siang hari ini. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan selalu berkonsentrasi ketika Anda berkendara. Lanjut ke lokasi yang kedua, pemirsa, kita pantau di Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari Jakarta yang akan menuju ke arah puncak, pemirsa, terpantau lancar dan arah sebaliknya juga masih kondusif lancar pada siang hari ini. Harap bagi Anda untuk antisipasi aktivitas dari masyarakat dan antisipasi juga kendaraan-kendaraan umum yang memarkirkan kendaraannya di median jalan yang menjadi salah satu faktor yang perlu Anda perhatikan ketika Anda akan melintas kawasan ini. Kita bergeser ke lokasi yang ketiga, pemirsa, tepatnya di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari Nagrek yang akan menuju ke Malabong terpantau lancar pada siang hari ini. Antisipasi aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki dan juga para pedagang yang berada di median jalan yang perlu Anda antisipasi, dan juga kendaraan-kendaraan berat. Untuk itu kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Kondisi lalu lintas terpantau di CCTV kami pada siang hari ini. Dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau normal dan lancar. Dari arah sebaliknya juga masih kondusif lancar, pemirsa. Antisipasi aktivitas masyarakat, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan selalu berkonsentrasi ketika Anda berkendara. Dan pemirsa, perlu kami informasikan update terus informasi terkait lalu lintas pada web dari korlantaspolri.go.id dan Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dari Salam Presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Klungkung melaksanakan kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin atau Gaktiplin terhadap personel Polres Klungkung yang dilaksanakan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bitpropam Polda Bali di lapangan apel Polres Klungkung pada 10 Februari 2026. Swastiastu. Selamat pagi kemudian, salam presisi. Hari ini kami Polres Klungkung menerima pemeriksaan Gaktiplin dari Bitpropam Polda Bali disertai dengan pemeriksaan urin dari Bidokes Polda Bali. Berikut cuplikannya. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan, Kasubdit Provos Bitpropam Polda Bali menyampaikan arahan kepada seluruh personel yang menegaskan bahwa kegiatan Gaktiplin dilaksanakan sebagai upaya penegakan disiplin, pencegahan pelanggaran, serta pengawasan internal termasuk pelaksanaan tes urin bagi personel. Dalam arahannya, AKBP Ketut Dana menekankan agar seluruh personel tidak melakukan pelanggaran, apalagi yang mengarah pada tindak kriminalitas. Sementara itu, pelaksanaan tes urin oleh Bidokes Polda Bali yang diikuti oleh 109 personel Polres Klungkung berjalan dengan tertib. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh personel yang menjalani tes urin dinyatakan negatif dan tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan narkoba. Dari Polres Klungkung Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, sambut bulan suci Ramadan, kepedulian Polres Gayo Luwes kembali ditunjukkan melalui kegiatan pembangunan jembatan penghubung bersama masyarakat Desa Agusen, Kecamatan Belangkejeren, dan tentunya kegiatan ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas ekonomi warga. Kapolres Gayo Luwes melalui Kasatres Narkoba Ibtu Bambang Pelis turun langsung ke lokasi untuk pembangunan jembatan penghubung yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut dan melibatkan personel kepolisian serta masyarakat setempat. Material utama yang digunakan berupa kayu gelodongan yang hanyut terbawa banjir bandang, kemudian dimanfaatkan kembali untuk pembangunan jembatan.
Saat ini, jembatan gantung tersebut sudah dapat digunakan oleh pejalan kaki dan dilalui kendaraan roda 2. Jembatan ini memiliki peran penting karena digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil perkebunan sehingga membantu kelancaran aktivitas ekonomi warga. Terima kasih kepada Pak Kapolres Kabupaten Gayo Luas dan Pak Kasat Narkoba. Kami sangat bersenang hati karena sudah membantu kami. Jalan tersebut sudah selesai selama 4 hari berturut-turut. Kami sangat berterima kasih kepada beliau-beliau ini karena sudah tidak terbalas lagi jasa beliau ini terhadap masyarakat besar-besar ini. Jadi kami sangatlah berterima kasih kepada Pak Kasat Narkoba dan serta jajarannya. Dari Polres Gayo Luas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu dalam rangka kesiapan pengamanan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kong Zili dan Cap Gomeh tahun 2026, Karo Ops Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Mars Dianto beserta jajaran memimpin kegiatan latihan praoperasi atau Latpraops Kepolisian Wilayah Liong Kapuas 2026 di wilayah hukum Polda Kalbar. Polda Kalbar sedang melaksanakan latihan pra-operasi kepolisian terpusat Liong Kapuas 2026 dalam rangka pengamanan Hari Raya Imlek dan Cap Gomeh Kong Zili 2577 tahun 2026 di wilayah hukum Polda Kalbar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh personel yang terlibat dalam operasi Liong Kapuas 2026 serta diikuti oleh Polres jajaran yang turut melaksanakan operasi. Dalam sambutannya, Karo Ops Polda Kalbar, Kombes Polisi Mars Dianto menyampaikan harapannya agar seluruh peserta Latpraops dapat memahami secara menyeluruh pola operasi pengamanan, potensi kerawanan yang mungkin muncul serta langkah antisipatif yang harus dilakukan di lapangan. Lebih lanjut disampaikan bahwa potensi kerawanan perlu diantisipasi secara maksimal, tidak hanya di pusat perayaan Imlek dan Cap Gomeh, tetapi juga di tempat ibadah, lokasi wisata, serta kegiatan keagamaan lainnya, termasuk aktivitas umat muslim memasuki bulan Ramadan dan kegiatan ibadah umat Nasrani pada hari Minggu. Adapun kekuatan personel terdiri dari Satgas Polda Kalbar sebanyak 210 personel dari berbagai satuan tugas, serta Polres jajaran sebanyak 490 personel. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribda Rusdi melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa, salam presisi. Di informasi lainnya pemirsa, Polres Gayo Luas menggelar press conference pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang berlangsung di Mapolres Gayo Luas. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Gayo Luas, AKBP Hirowo, serta dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Gayo Luas dan instansi terkait. Berikut laporan Bribtu Maulana Andika, personel Humas Polres Gayo Luas. Salam presisi, kami dari Humas Polres Gayo Luas melaporkan bahwasannya sekarang ini sedang melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Gayo Luas secara langsung di depan Mako Polres Gayo Luas. Kapolres Gayo Luas AKBP Hirowo menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika ini merupakan wujud nyata komitmen Polres Gayo Luas dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Polres Gayo Luas melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja yang telah memperoleh penetapan status barang bukti dari Kejaksaan Negeri Gayo Luas serta penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Blangkejeren. Untuk kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja yang akan kita musnahkan dengan dasar penetapan status barang bukti dari Kejaksaan Negeri Gayo Luas itu pada tanggal 29 Oktober 2025 dan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 27 Oktober 2025. Adapun total keseluruhan barang bukti yang disita dari tersangka ZS dan barang bukti temuan sebanyak 186 kg, 94 kg
Ini dari sitaan tersangka ZS, 2 buah karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 89 kg, serta yang ketiga 3 bal narkotika jenis ganja dengan berat 3 kg, 1 buah timbangan, 2 set dongkrak mobil, 1 buah kotak kayu yang diduga digunakan sebagai cetakan pres narkotika jenis ganja. Kapolres Gaya Luas juga menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh personel, khususnya Satres Narkoba Polres Gaya Luas dalam memerangi peredaran narkotika di Kabupaten Gaya Luas. Dari Polres Gaya Luas, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.